Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukanlah kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu di dalam hidup kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yoel 2 ayat 12 dan 13 yang berbunyi, "Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah bertobat adalah mengoyakkan hati, bukan pakaian. Oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada umat Israel, umat pilihan Allah yang sudah berkali-kali meninggalkan Tuhan untuk menduakan Tuhan dengan menyembah Allah lain atau menyembah berhala itu. Namun Tuhan Allah Israel walaupun demikian masih terus memberikan kesempatan agar umat pilihannya itu mau bertobat, supaya meninggalkan segala dosa penyembahan berhala mereka itu, lalu mengikut kembali menyembah, memuji, memuliakan Tuhan satu-satunya Allah yang layak untuk disembah, dipuji, dan dimuliakan di atas segala-galanya. Oleh sebab itu, melalui renungan tentang firman Tuhan pada hari ini, mau mengajarkan dan mengajak kita yang sudah dinyatakan sejak umat Israel dulu atau umat Yehuda, maka kepada kita pun pada masa kini, agar seruan, ajakan untuk bertobat kita harus lakukan dengan benar, bukan hanya sekedar melaksanakan acara ibadah seremonial dengan seolah-olah menaati segala peraturan maupun aturan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita umat manusia ini, dengan melakukan puasa, mengoyakkan pakaian, lalu duduk di atas abu, tetapi tanpa disertai adanya pertobatan yang rohani sifatnya. Sesungguhnya yang dilakukan oleh kita umat manusia seharusnya harus benar-benar mau bertobat, meninggalkan segala dosa kesalahan itu adalah dengan cara segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita umat manusia, dengan sungguh-sungguh mau menyesal karena telah meninggalkan Tuhan, dengan menyembah berhala serta melakukan kejahatan lainnya juga. Dalam menjalani hidup kita sebagai orang yang beriman, orang yang percaya kepada Kristus pada masa-masa Prapaskah ini, Tuhan Allah Bapa kita juga memperingatkan kita agar hendaknya di dalam melakukan pertobatan kita harus sungguh-sungguh mengoyakkan hati dalam suatu penyesalan akan seluruh dosa-dosa yang mungkin saja masih kita lakukan, lalu mohon ampun dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah Bapa, yaitu dengan cara mau metanoia, mau bertobat, berbalik 180 derajat, meninggalkan segala bentuk perbuatan dosa, serta hanya bersedia menjadi dan sebagai pelaku kebenaran firman Tuhan Allah yang esa, melakukan perbuatan kasih, kebaikan, kebenaran, serta mau melayani Tuhan guna untuk menyembah, memuji, dan memuliakan
nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, Raja dan Kepala atas gerejanya maupun umatnya ini. Ingatlah akan firman Tuhan yang ditulis di dalam Yesaya 1 ayat 16 dan 17 ini. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami pada hari ini. Apabila kami mau bertobat, berbalik dari segala dosa dan kesalahan kami untuk kembali menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, maka itu berarti kami harus sungguh-sungguh melakukannya, bukan sekedar melalui acara-acara seremonial ibadah bagi pada keluarga maupun ibadah setiap minggunya, dan harus benar-benar dinyatakan dalam suatu pertobatan yang nyata, yang tidak memusatkan seluruh perhatian hidup hanya untuk diri sendiri atau keluarga sendiri, tapi juga peduli untuk menyalurkan berkat bagi keselamatan orang lain yang juga perlu mendapatkannya daripada-Mu melalui diri kami yang mengaku beriman, yang mengaku percaya kepada Kristus. Saat ini Bapa, kami mau juga mendoakan untuk setiap diri pribadi kami, keluarga kami, atau saudara-saudara kami hidup persekutuan jemaat-Mu ini, supaya kiranya yang sakit Tuhan pulihkan, sembuhkan dengan mujizat kesembuhan-Mu saja, karena kami percaya Tuhan sungguh-sungguh berkenan untuk memberi apa yang kami butuhkan sesuai dengan kehendak-Mu, dan mujizat bukanlah hal yang mustahil bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur, jadilah kehendak-Mu. Amin.